Pernahkah Anda melihat bibit tomat atau cabai Anda tiba-tiba layu, berbatang kurus, dan akhirnya mati secara tragis? Mari kita jujur, melihat tanaman yang kita rawat dari biji mati perlahan adalah hal yang sangat menyedihkan. Selamat datang kembali di saluran kita tercinta. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang cara mendapatkan bibit yang sangat kuat tanpa mengalami stres sedikit pun. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan mengetahui sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh para petani profesional. Ada sebuah paradoks yang aneh dalam dunia perkebunan. Semakin Anda memanjakan bibit Anda, mereka justru menjadi semakin lemah dan rentan terhadap penyakit. Mengapa bisa begitu? Karena tanaman sejati tidak butuh dimanja. Mereka butuh dilatih. Rahasia yang akan saya ungkapkan ini mungkin terdengar aneh, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh buku berkebun tradisional. Namun, saya jamin hasilnya akan membuat tetangga Anda terkejut melihat kebun Anda. Apakah Anda setuju bahwa tanaman harus dibiarkan tumbuh secara alami, atau justru harus dikontrol ketat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di alam liar. Ribuan tahun yang lalu, tomat dan cabai tumbuh liar di daerah Amerika Selatan dan Tengah. Di habitat aslinya, biji-biji ini jatuh ke tanah yang kasar. Mereka harus bertahan hidup di bawah terik matahari yang menyengat, hembusan angin kencang, dan curah hujan yang tidak menentu. Hanya biji yang paling kuat yang bisa bertahan hidup dan menghasilkan buah. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai menjinakkan tanaman ini. Kita menanamnya di dalam ruangan yang hangat, dengan pot plastik yang rapi, dan tanah buatan yang sangat lembut. Proses domestikasi ini membuat tanaman kehilangan naluri bertahan hidup mereka. Stres pada tanaman bisa berbentuk banyak hal. Suhu yang terlalu dingin adalah stres. Air yang terlalu banyak adalah stres. Bahkan, pot yang terlalu kecil juga merupakan bentuk stres. Tugas kita sekarang bukan untuk mengembalikan mereka ke alam liar yang kejam. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan buatan yang meniru kondisi ideal, sambil memberikan sedikit tantangan agar mereka tumbuh menjadi pejuang yang kuat. Mari kita bahas blok pertama yang sangat penting, yaitu tentang rumah pertama bagi biji Anda. Banyak pemula berpikir bahwa mengambil tanah liat dari kebun belakang rumah adalah ide yang bagus. Ini adalah mitos terbesar dan paling mematikan dalam dunia penyemaian. Tanah dari kebun Anda penuh dengan benih kulma, spora jamur mematikan, dan telur serangga yang kelaparan. Jika Anda membawanya ke dalam ruangan yang hangat, Anda menciptakan surga bagi para hama ini untuk berpesta pora memakan bibit Anda. Rahasia yang sebenarnya adalah menggunakan campuran media tanam tanpa tanah sama sekali. Anda harus menggunakan bahan seperti gambut, perlit, dan vermikulit. Bahan ini sangat ringan dan steril dari pabrik. Bayangkan, akar bibit Anda seperti bayi yang baru belajar merangkak. Jika tanahnya sekeras batu, akar kecil yang rapuh itu akan patah dan menyerah. Media yang ringan memberikan ruang udara yang cukup agar akar bisa bernapas dengan lega. Sebagai ilustrasi, cobalah memegang sepotong spons basah. Media tanam yang baik harus terasa seperti spons itu. Ia bisa menyimpan air untuk diminum tanaman, tetapi tidak pernah berubah menjadi lumpur yang mencekik akar. Angka selanjutnya adalah tentang bagaimana kita membangunkan biji dari tidur panjangnya. Biji cabai dan tomat pada dasarnya sedang berada dalam kondisi hibernasi. Cangkang keras yang membungkus mereka adalah pelindung dari cuaca buruk. Mitos yang beredar adalah Anda bisa langsung menaburkan biji dari bungkusnya ke dalam tanah kering. Tentu saja itu bisa tumbuh, tetapi persentase keberhasilannya sangat rendah dan butuh waktu lama. Rahasia untuk mencegah stres awal adalah dengan melakukan perendaman khusus. Siapkan air hangat dengan suhu suam kuku, jangan menggunakan air mendidih. Tambahkan beberapa tetes ekstrak teh kamomil ke dalam air tersebut. Teh kamomil mengandung zat anti jamur alami yang sangat lembut. Rendam biji Anda selama kurang lebih 12 hingga 24 jam. Sebagai contoh nyata, bayangkan Anda sedang tidur nyenyak di ruangan dingin,
lalu ada yang menyiram Anda dengan air es. Anda pasti terkejut dan stres. Sebaliknya, perendaman dengan air hangat ibarat membangunkan seseorang dengan secangkir teh panas yang menenangkan. Biji akan menyerap air secara perlahan, membengkak, dan siap memecahkan cangkangnya tanpa membuang banyak energi. Sekarang mari kita masuk ke teknik penanaman yang sering diabaikan, yaitu kedalaman menabur biji. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah menekan biji terlalu dalam ke dalam tanah. Orang berpikir bahwa menanam lebih dalam akan membuat akar tumbuh lebih kuat. Kenyataannya, biji memiliki cadangan energi yang sangat terbatas. Aturan emas yang tidak boleh dilanggar adalah menanam biji dengan kedalaman maksimal 2 kali lipat dari ukuran biji tersebut. Untuk tomat dan cabai, itu berarti hanya sekitar beberapa milimeter di bawah permukaan. Jika Anda menanamnya terlalu dalam, tunas kecil akan kehabisan tenaga sebelum berhasil melihat cahaya matahari, dan akhirnya mati membusuk di dalam tanah. Bayangkan Anda harus menggali terowongan untuk keluar dari sebuah gua, tetapi bekal makanan Anda hanya cukup untuk 10 meter, sedangkan pintu keluar ada di jarak 20 meter. Anda pasti tidak akan selamat. Menanam terlalu dangkal juga memiliki risiko, di mana cangkang biji akan tetap menempel pada daun pertama dan membuatnya cacat. Jadi, taburkan biji dengan hati-hati, lalu taburkan selapis tipis media tanam di atasnya, seperti memberikan selimut tipis yang nyaman. Suhu adalah faktor penentu hidup dan mati selama proses perkecambahan. Tomat dan terutama cabai adalah tanaman yang berasal dari daerah beriklim panas. Mereka membenci udara dingin. Mitos yang populer adalah menempatkan pot semayan langsung di ambang jendela agar terkena sinar matahari. Ini adalah ide yang sangat buruk. Ambang jendela seringkali menjadi tempat paling dingin di rumah pada malam hari karena udara luar menembus kaca. Biji yang kedinginan akan menolak untuk bangun, atau lebih parah lagi, membusuk karena media tanamnya basah tapi tidak hangat. Rahasianya adalah menggunakan alas pemanas khusus untuk penyemaian. Alat ini akan memberikan kehangatan yang stabil dari bawah pot. Suhu ideal yang harus dijaga adalah sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius. Bayangkan sebuah adonan roti yang sedang diistirahatkan. Adonan itu butuh suhu hangat agar raginya bekerja dan mengembang dengan sempurna. Biji juga memiliki proses kimia di dalamnya, yang hanya bisa aktif jika suhunya tepat. Kehangatan dari bawah akan merangsang akar untuk segera tumbuh memanjang ke arah sumber panas tersebut, menciptakan sistem akar yang dalam dan kuat. Pernahkah Anda melihat bibit yang baru muncul ke permukaan tanah, tetapi cangkang bijinya masih menempel kuat menutupi daun pertama? Masalah ini sering disebut sebagai sindrom helm atau topi biji. Ini adalah kondisi yang sangat membuat stres tanaman, karena daun tidak bisa membuka untuk melakukan fotosintesis. Mitos yang sering dilakukan pemula adalah mencoba menarik cangkang itu secara paksa menggunakan jari tangan. Tolong, jangan pernah melakukan ini. Menarik cangkang secara paksa seringkali berujung pada robeknya daun pertama, atau bahkan tercabutnya seluruh bibit dari akar. Sindrom ini terjadi karena udara di sekitar tanaman terlalu kering saat bibit mencoba keluar dari tanah. Solusi tanpa stres untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan kelembapan lokal. Ambil sebuah botol semprotan air kecil. Semprot cangkang yang tersangkut itu secara lembut dengan air hangat agar cangkangnya menjadi lunak. Ulangi proses ini setiap beberapa jam. Sebagai ilustrasi, ini mirip dengan mencoba melepas perban kering dari kulit luka. Anda harus membasahinya terlebih dahulu, agar perban bisa lepas dengan sendirinya tanpa menimbulkan rasa sakit. Sesaat setelah bibit Anda menembus permukaan tanah dan menunjukkan 2 daun pertamanya yang kecil, permainan langsung berubah total. Dalam hitungan jam, tanaman ini akan sangat membutuhkan cahaya terang. Mitos yang beredar adalah, cahaya lampu ruangan biasa sudah cukup untuk membesarkan bibit. Kenyataannya, jika bibit tomat tidak mendapatkan cahaya yang sangat kuat dan dekat, mereka akan meregangkan batangnya ke atas mencari cahaya. Kondisi ini disebut etiolasi, di mana batang menjadi panjang, tipis, pucat, dan sangat rapuh.
Tanaman yang etiolasi sudah mengalami stres berat dan biasanya tidak akan berumur panjang. Anda harus memberikan lampu pertumbuhan khusus yang diletakkan sangat dekat, hanya sekitar 5 hingga 10 cm dari pucuk daun. Bayangkan, Anda sedang berada di dalam konser musik yang sangat ramai. Jika Anda bertubuh pendek, Anda akan terus menjinjit dan menjulurkan leher ke atas agar bisa melihat panggung. Usaha menjinjit ini sangat melelahkan. Bibit Anda melakukan hal yang sama persis. Dengan mendekatkan lampu, tanaman merasa sudah berada di barisan paling depan dan bisa fokus menumbuhkan daun yang lebar, bukan batang yang kurus panjang. Mari kita bahas pentingnya memahami anatomi awal sebuah bibit. Saat bibit pertama kali muncul, Anda akan melihat dua daun kecil yang bentuknya sangat sederhana. Daun ini disebut kotiledon, atau daun lembaga. Mereka sama sekali tidak mirip dengan daun tomat atau cabai dewasa. Banyak pemula yang panik karena mengira mereka menanam benih gulma yang salah. Kotiledon ini sebenarnya adalah bekal makanan terakhir yang dibawa dari dalam biji. Mereka berfungsi seperti panel surya darurat untuk menyerap cahaya pertama. Setelah beberapa hari, barulah muncul daun sejati dari tengah-tengah kotiledon. Daun sejati ini memiliki bentuk bergerigi khas tomat atau bentuk meruncing khas cabai. Rahasianya adalah tidak melakukan tindakan ekstrim apapun pada fase kotiledon ini. Jangan memupuknya, jangan memindahkannya. Tanaman masih sangat rentan. Sebagai contoh nyata, kotiledon ini mirip dengan gigi susu pada anak manusia. Gigi susu sangat penting untuk makan di tahap awal, tetapi pada akhirnya akan tanggal dan digantikan oleh gigi permanen yang lebih kuat. Jadi, bersabarlah dan biarkan daun sejati tumbuh sempurna sebelum Anda melakukan perawatan tingkat lanjut. Teknik penyiraman adalah tempat di mana 90% kegagalan penyemaian terjadi. Kebanyakan orang akan mengambil gembor air dan menyiram tanaman kecil dari atas, mengguyur daun dan batangnya. Ini adalah cara tercepat untuk mengundang kematian. Menyiram dari atas membuat daun terus-menerus basah. Lingkungan basah pada daun ini adalah tempat yang sangat disukai oleh spora jamur untuk tumbuh berkembang biak. Selain itu, siraman dari atas bisa merobohkan bibit yang batangnya masih sangat lemah. Rahasia bebas stres di sini adalah selalu menyiram dari bawah. Anda harus meletakkan pot-pot kecil yang memiliki lubang di bawahnya ke dalam sebuah nampan besar. Kemudian, tuangkan air ke dalam nampan tersebut, bukan ke potnya. Tanah akan menyerap air ke atas melalui gaya kapilaritas. Bayangkan Anda meletakkan ujung handuk kering ke dalam ember berisi air. Secara perlahan, air akan merambat naik membasahi seluruh handuk. Metode ini memastikan akar di bagian bawah mendapatkan air yang cukup, sementara permukaan tanah di atas tetap relatif kering. Permukaan tanah yang kering adalah cara terbaik untuk mencegah jamur tumbuh di sekitar pangkal batang. Ada sebuah penyakit yang menjadi mimpi buruk bagi setiap petani yang menyemai dari biji. Penyakit ini datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Kemarin bibit Anda terlihat sangat sehat, namun pagi ini mereka semua rebah di atas tanah dengan pangkal batang yang menghitam dan menyusut. Penyakit ini dikenal dengan nama rebah semai. Ini disebabkan oleh sekelompok jamur mematikan yang bersembunyi di media tanam yang terlalu basah dan pengap. Rebah semai tidak bisa diobati, ia hanya bisa dicegah. Mitosnya adalah Anda bisa menyemprotkan pestisida kimia untuk menyelamatkannya. Padahal saat batang sudah menghitam, pembuluh airnya sudah terputus total. Rahasia mencegahnya adalah dengan memastikan sirkulasi udara yang luar biasa baik. Anda harus meletakkan kipas angin kecil di ruangan penyemaian Anda. Kipas ini tidak boleh diarahkan langsung dengan kencang, melainkan diatur agar udara di ruangan terus bergerak. Bayangkan Anda berada di dalam ruangan tertutup yang lembab dan panas bersama 50 orang lainnya. Anda pasti akan merasa sesak napas dan mudah sakit. Begitu juga dengan bibit Anda. Aliran udara segar secara konstan akan meniup spora jamur agar tidak bisa menempel pada batang tanaman. Tiba saatnya untuk membahas proses yang paling mendebarkan, yaitu pindah tanam pertama.
Proses ini melibatkan pemindahan bibit dari pot semai yang sangat kecil ke wadah yang lebih besar. Ini adalah momen yang penuh dengan risiko stres bagi tanaman. Banyak orang menunda proses ini terlalu lama, dengan mitos bahwa membiarkan akar tumbuh berdesakan akan membuat akar lebih kuat. Padahal, akar yang melilit satu sama lain di tempat sempit akan mencekik dirinya sendiri. Waktu paling tepat untuk pindah tanam adalah ketika bibit sudah memiliki 2 hingga 4 helai daun sejati. Saat memindahkan, ada rahasia penting yang harus Anda ingat seumur hidup Anda. Jangan pernah memegang tanaman pada bagian batangnya. Batang pada usia ini sangat rapuh, dan tekaran jari Anda bisa menghancurkan jaringan pembuluh angkut di dalamnya selamanya. Selalu pegang tanaman pada bagian ujung daun kotiledonnya. Mengapa? Karena jika kotiledon robek secara tidak sengaja, tanaman masih memiliki daun sejati untuk bertahan hidup. Tetapi jika batang utamanya patah, permainan berakhir saat itu juga. Angkat tanaman dengan sangat perlahan menggunakan sendok kecil, seolah Anda sedang memindahkan benda bersejarah yang tak ternilai harganya. Ada satu trik rahasia yang mungkin terdengar sangat radikal dan ekstrim saat Anda melakukan pindah tanam. Trik ini justru melibatkan tindakan melukai akar secara sengaja untuk merangsang pertumbuhan yang luar biasa. Saat Anda mengangkat bibit cabai atau tomat dari wadah lamanya, Anda akan melihat satu akar utama yang tumbuh lurus memanjang ke bawah. Akar ini disebut akar tunggang. Rahasianya adalah menjepit dan memotong sedikit saja ujung paling bawah dari akar tunggang tersebut. Tindakan ini memang terlihat seperti akan memberikan stres, tetapi ini adalah stres terkontrol yang sangat bermanfaat. Ketika akar utama dipotong, tanaman akan merespons dengan panik dan segera menumbuhkan puluhan akar serabut kecil ke segala arah secara horizontal. Akar serabut inilah yang paling efisien dalam mencari nutrisi dan air di dalam tanah yang luas. Sebagai analogi, bayangkan sebuah pohon beringin. Akar utamanya menopang pohon, tetapi akar rambut kecil yang menyebar luaslah yang mencari makanan setiap harinya. Dengan memotong ujung akar tunggang, Anda secara paksa memprogram ulang bibit tomat Anda untuk fokus membangun jaring laba-laba penangkap makanan yang sangat lebar di dalam pot barunya. Setelah pindah tanam, kita harus membahas tentang manipulasi suhu yang lebih canggih. Pada tahap perkecambahan, tanaman menginginkan kehangatan siang dan malam tanpa henti. Namun, setelah mereka mulai tumbuh membesar, memberikan suhu hangat yang konstan justru akan membuat mereka lemas dan manja. Di alam liar, malam hari selalu membawa udara yang lebih sejuk. Rahasia berikutnya adalah menurunkan suhu ruangan secara drastis pada malam hari, sekitar 5 hingga 8 derajat Celcius lebih rendah dari suhu siang harinya. Penurunan suhu malam hari ini memberikan sinyal ke tanaman bahwa hari telah berakhir, dan saatnya mereka berhenti memanjangkan batang. Sebaliknya, mereka akan menggunakan energi tersebut untuk mempertebal batang dan membangun jaringan sel yang lebih padat. Bayangkan seperti seorang binaragawan. Jika mereka terus mengangkat beban tanpa henti selama 24 jam, otot mereka akan hancur. Otot justru membesar dan menjadi kuat saat binaragawan itu beristirahat tidur di malam hari. Penurunan suhu ini adalah waktu istirahat yang sangat vital bagi tomat dan cabai untuk mengkonsolidasikan kekuatan struktur fisik mereka agar mampu menahan beban buah nanti. Mari kita bedah secara detail tentang durasi dan spektrum cahaya yang dibutuhkan oleh bibit juara ini. Anda tidak bisa hanya menyalakan lampu kuning biasa selama 24 jam penuh. Tanaman tidak bekerja seperti mesin pabrik yang tidak butuh istirahat. Siklus terang dan gelap sangat penting untuk proses fotosintesis dan respirasi seluler. Rahasia pengaturannya adalah memberikan cahaya lampu pertumbuhan selama 14 hingga 16 jam penuh, kemudian mematikannya selama 8 jam di malam hari. Untuk warna cahayanya, bibit yang sedang dalam fase pertumbuhan daun sangat menyukai cahaya spektrum biru. Cahaya biru inilah yang membuat daun menjadi sangat hijau gelap dan merangsang pertumbuhan jarak antar daun yang sangat rapat. Batang akan menjadi pendek dan kekar. Sebagai perumpamaan, cahaya spektrum biru ini ibarat makanan berprotein tinggi bagi binaragawan.
Jika Anda menggunakan cahaya yang terlalu banyak mengandung spektrum merah pada fase ini, tanaman akan tertipu dan mengira musim telah berubah. Mereka akan mencoba berbunga terlalu dini saat tubuh mereka belum siap, yang akan menyebabkan stres energi yang luar biasa parah. Kapan waktu yang tepat untuk mulai memberikan pupuk? Ini adalah topik yang sering mengundang perdebatan. Mitos yang beredar bebas adalah mencampur pupuk kandang yang keras langsung ke dalam media semai sejak hari pertama. Ini adalah kesalahan yang akan membakar akar muda dalam hitungan jam karena kadar garam dan amonia yang terlalu tinggi. Ingat, kotiledon masih menyediakan cadangan makanan. Rahasianya adalah menunggu sampai tanaman memiliki minimal 2 set daun sejati yang mekar sempurna. Pada saat inilah Anda bisa memperkenalkan pupuk pertama mereka. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Gunakan pupuk organik cair yang diencerkan hingga hanya 1/4 dari dosis anjuran pada label kemasan. Anda sedang memberi makan bayi, bukan raksasa. Bayangkan, Anda mencoba memberikan sepotong daging sapi bakar utuh kepada bayi berusia 6 bulan. Bayi itu tidak akan bisa mencernanya dan akan jatuh sakit. Nutrisi yang sangat encer ini akan diserap perlahan melalui akar serabut tanpa merusak selaput pelindungnya yang tipis. Mulailah secara bertahap, dan tingkatkan dosis pupuk sedikit demi sedikit setiap minggu seiring berjalannya waktu dan bertambahnya ukuran tanaman. Saya akan membagikan rahasia terfavorit saya yang jarang diketahui orang, yaitu tentang stres mekanis. Sejauh ini kita sudah menghindari stres yang merugikan. Sekarang, kita akan dengan sengaja memberikan tantangan fisik. Di alam liar, angin selalu bertiup menggoyangkan tanaman sejak mereka masih kecil. Goyangan ini menciptakan retakan mikroskopis pada batang. Tanaman merespons hal ini dengan memproduksi jaringan lignin dan selulosa untuk memperbaiki retakan tersebut, sehingga batang menjadi jauh lebih tebal dan kokoh, layaknya batang pohon. Proses adaptasi ini disebut tigmotropisme. Anda bisa meniru efek angin ini di dalam ruangan dengan meletakkan kipas angin berosilasi di dekat tanaman selama beberapa jam sehari. Jika Anda tidak memiliki kipas angin, Anda bisa menggunakan tangan Anda sendiri. Cukup usap bagian atas bibit Anda secara lembut, maju dan mundur, sebanyak 20 kali setiap pagi. Ilustrasinya persis seperti manusia yang pergi berlatih di pusat kebugaran. Otot manusia akan mengalami robekan kecil saat mengangkat beban berat. Setelah pulih, otot tersebut menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengusap tanaman adalah cara kita melatih fisik mereka agar siap menghadapi badai di kebun nanti. Ukuran pot memiliki pengaruh psikologis dan fisik yang sangat besar terhadap bibit. Mitos kemalasan menyarankan agar kita langsung memindahkan benih kecil ke dalam pot berukuran 10 liter, agar tidak perlu repot memindahkannya lagi nanti. Ini adalah ide yang sangat buruk dan mengundang bencana pembusukan akar. Mengapa? Karena pot yang sangat besar berisi tanah yang sangat banyak. Akar kecil tanaman tidak akan mampu menghisap semua air di tanah tersebut. Akibatnya, sebagian besar tanah akan tetap basah terendam air selama berminggu-minggu, menjadi tempat berkembang biaknya bakteri anaerob yang akan meracuni tanaman. Rahasianya adalah melakukan peningkatan ukuran pot secara bertahap atau berjenjang. Pindahkan bibit dari wadah kecil ke pot berukuran 9 cm terlebih dahulu. Biarkan akar tumbuh menyentuh dinding pot. Barulah pindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Sebagai contoh kehidupan nyata, bayangkan Anda memakaikan sepatu bot ukuran dewasa kepada anak balita. Anak itu tidak akan bisa berjalan, kakinya akan tersandung, dan ia akan merasa sangat tidak nyaman. Pilihlah pot yang ukurannya pas, agar akar bisa menguasai teritorialnya dengan cepat dan efisien tanpa risiko tenggelam. Bahkan di dalam ruangan tertutup sekalipun, bibit Anda tidak pernah benar-benar aman dari serangan musuh tak kasat mata. Hama yang paling sering menghancurkan semaian di dalam ruangan adalah agas jamur atau nyamuk tanah berukuran sangat kecil. Nyamuk dewasa tidak berbahaya, tetapi larva mereka yang menyerupai cacing putih kecil hidup di dalam tanah dan memakan akar halus bibit cabai dan tomat Anda dengan sangat rakus.
tanaman akan mendadak menguning tanpa alasan yang jelas, karena akarnya telah habis dimakan. Rahasia untuk mengatasi masalah ini tanpa menggunakan racun kimia yang keras adalah pencegahan dan pemantauan aktif. Pasanglah beberapa perangkap lengket berwarna kuning di sekitar area penyemaian. Warna kuning sangat menarik perhatian serangga terbang ini. Selain itu, Anda bisa menaburkan selapis pasir bersilika tipis di atas permukaan tanah. Lapisan pasir ini bagaikan lautan kaca tajam bagi nyamuk betina yang ingin bertelur di tanah lembab. Pasir yang kering dan tajam akan merobek tubuh mereka, sehingga siklus reproduksi hama tersebut terputus seketika, tanpa memberikan stres residu racun pada bibit kesayangan Anda. Tibalah kita pada fase paling krusial sebelum tanaman benar-benar dipindahkan ke kebun luar ruangan, yaitu proses pengerasan. Jika Anda mengambil bibit yang seumur hidupnya dimanja di bawah lampu ruangan dengan suhu konstan, lalu langsung meletakkannya di bawah sinar matahari siang bulan Agustus, tanaman itu akan terbakar hangus dan mati dalam waktu kurang dari 2 jam. Ini adalah kejutan budaya yang sangat mematikan. Rahasia suksesnya adalah melakukan proses transisi yang lambat dan bertahap selama kurang lebih 7 hingga 10 hari. Pada hari pertama, letakkan tanaman di luar rumah di tempat yang benar-benar teduh selama 2 jam saja. Lalu bawa masuk kembali. Hari kedua, tambah durasinya menjadi 4 jam. Pada hari keempat, mulailah memberikan mereka paparan sinar matahari pagi yang lembut. Tingkatkan terus paparan cahaya dan angin secara bertahap. Bayangkan, Anda sedang berlibur ke pantai tropis setelah tinggal di negara bersalju sepanjang tahun. Jika Anda langsung berjemur seharian tanpa pelindung, kulit Anda akan melepuh parah. Anda harus membiasakan diri secara perlahan, agar kulit Anda menjadi gelap dengan aman. Proses pengerasan ini memastikan kutikula daun menebal untuk menahan sinar ultraviolet matahari yang ganas. Sekarang saya akan membagikan satu bahan rahasia pamungkas yang saya tambahkan ke dalam lubang tanam saat proses pemindahan terakhir ke tanah kebun. Ini adalah senjata rahasia untuk pertumbuhan akar yang tak tertandingi, yaitu penggunaan cendawan mycorrhiza. Mycorrhiza bukanlah jamur jahat penyebab penyakit. Sebaliknya, ini adalah jamur bersahabat yang akan masuk ke dalam jaringan akar tanaman dan membentuk sebuah aliansi yang saling menguntungkan. Jamur ini akan memanjangkan hifanya jauh ke dalam tanah, menjangkau air dan fosfor yang tidak bisa diraih oleh akar tanaman itu sendiri. Sebagai imbalannya, tomat dan cabai akan memberikan sedikit gula hasil fotosintesis kepada jamur tersebut. Rahasianya adalah menaburkan 1 sendok teh bubuk mycorrhiza ini tepat di bawah akar saat Anda menanamnya. Bayangkan, Anda sedang menjalankan sebuah perusahaan kecil. Kemampuan Anda terbatas. Menambahkan mycorrhiza ibarat mempekerjakan ribuan asisten pribadi yang ahli mencari sumber daya di luar jangkauan Anda, dan mereka bersedia bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Tanaman yang bersimbiosis dengan mycorrhiza terbukti jauh lebih tahan terhadap kekeringan ekstrim dan penyakit tanah misterius. Langkah terakhir dari seluruh perjalanan panjang ini adalah memastikan rumah permanen mereka di kebun luar sudah dipersiapkan dengan sempurna. Tanaman tomat dan cabai sangat benci jika kaki mereka kedinginan. Memindahkan mereka ke tanah luar yang masih terlalu dingin di awal musim adalah undangan terbuka bagi berhentinya pertumbuhan. Anda harus memantau suhu tanah secara langsung, bukan hanya suhu udara. Suhu tanah di kebun harus stabil di atas 15 derajat Celcius selama seminggu penuh sebelum bibit boleh masuk. Untuk membantu menghangatkan tanah dengan cepat, tutupi bedengan kebun Anda dengan plastik mulsa hitam beberapa minggu sebelum hari penanaman. Warna hitam akan menyerap panas matahari dan memerangkapnya di dalam tanah seperti sebuah oven alami. Setelah tanaman dipindahkan, segera berikan lapisan mulsa organik seperti jerami tebal di sekitar pangkal batang. Mulsa ini berfungsi seperti selimut termal yang tebal. Saat siang hari yang terik, mulsa menjaga tanah tetap sejuk dan lembab. Saat malam hari yang dingin, mulsa menahan panas agar tidak menguap. Dengan mengatur kondisi tanah ini, Anda memastikan hari pertama tanaman di dunia nyata berjalan sangat mulus,
dan bebas dari segala kepanikan akibat stres cuaca. Kita telah melalui perjalanan yang sangat panjang, mulai dari sebutir biji kering yang tertidur hingga menjadi bibit raksasa yang siap menaklukkan kebun Anda. Siapa sangka bahwa rahasia untuk mendapatkan bibit super kuat bukan dengan terus-menerus memanjakannya, melainkan dengan memahami secara mendalam biologi tanaman dan memberikan stres mekanis secara terukur. Mulai dari menabur biji dengan kedalaman dangkal, menyiram eksklusif dari bawah nampan, memotong akar tunggang untuk pertumbuhan luar biasa, hingga melatih mereka dengan angin kipas buatan. Semua langkah ini pada akhirnya membentuk kutikula daun yang tebal dan struktur batang yang menyerupai pohon. Jika Anda menerapkan semua rahasia luar biasa ini, saya berani menjamin bahwa tanaman cabai dan tomat Anda tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi mereka akan membalas budi dengan panen buah terlebat yang pernah Anda saksikan sepanjang hidup Anda. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, berikan suka jika Anda mendapatkan ilmu baru, dan tolong tinggalkan komentar di bawah ini. Pertanyaan saya untuk Anda hari ini adalah, kesalahan fatal apa yang paling sering Anda lakukan saat mencoba menyemai benih dari biji? Mari kita berdiskusi dan saling belajar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berkebun kita selanjutnya.